Okay, so good evening everyone. Ya, kita belajar lagi sedikit ya. So minggu kemarin kita sudah meet 2 minggu yang lalu. Ya, hasilnya seperti yang sudah dibahas tadi lah. Kalau bahasa akademiknya, you did a great job. Sudah saya baca dan sedang saya baca sebagian untuk kelas yang lain. Menarik tulisannya, tapi beberapa poin sudah saya beri catatan dan itu harus diperbaiki mungkin. Itu bahasa akademisnya. Bahasa tidak akademisnya banyak yang meramput. Oke, walaupun sudah saya jelaskan, tapi kemana-mana yang dikerjakan. That's fine. Namanya juga belajar. That's my job to guide you. Ya, yeah. So untuk pertemuan sesi ke-9 ini, saya akan bahas materi lanjutannya. Dan kalau memang masih ada pertanyaan, silahkan di chat di WA, kita bisa bahas sama-sama, oke? Nah, berdasarkan silabus yang sudah kita pelajari, yang sudah kita bahas kemarin, setelah meet, kita akan membahas, as you can see, ada 3 materi lagi. Kemarin kan ada 4 ya. 1, 2, 3. Oh no, ini tidak. 1, 2, 3, 4. Ada 4, nah sekarang ada 3. Nah, pertemuan ini kita akan bahas tentang reference and quotations. Oke. Nah, in academic writing, sangat bergantung karena namanya juga tulisan akademis, kita tidak bisa mengandalkan opini sendiri, kan itu yang saya bilang. Kita perlu support dari orang lain, terlebih orang yang memang pakar di bidangnya. Kita butuh research atau ideas dari pakar yang lain. So it's vital to show which sources you have used in your work in an acceptable manner. Jadi ketika kita butuh dukungan dari orang lain, kita harus bilang bahwa ya, misalnya saya tadi jatuh dan saya dibantu oleh Pak Wandri, saya akan bilang bahwa tadi saya dibantu oleh Pak Wandri. Jadi kita kasih kredit ke orang tersebut, gitu kan ya. Sama juga dalam penulisan. Ketika kita tidak bisa menjelaskan sesuatu dengan bahasa kita sendiri atau memang butuh bantuan dari orang lain, ketika kita pakai perkataan atau pernyataan orang tersebut, kita bilang, kita ambil dari dia. Nah, ini akan kita pelajari. Karena di proposal yang sudah saya baca, punya kalian, itu ya seperti yang kalian bisa lihat mungkin nanti di feedbacknya, ada yang main ambil dari internet. Dan itu yang saya bilang kemarin, kalau bisa kerjakan dengan kemampuan sendiri, jangan diambil dari internet, terlihat. Dan saya tahu itu diambil dari mana, ya. Itu namanya plagiat. Jangan lakukan ya. Tidak bagus. Nah, yang akan kita bahas di pertemuan ini ada 4 poin itu. Kita langsung saja. Yang pertama, references. Acuan dalam penulisan kita. Kenapa kita perlu menggunakan references, gitu ya? Ada 3 prinsip dasar kenapa menggunakan references dan juga citation. Yang pertama, untuk menunjukkan bahwa kalian telah membaca sesuatu dalam bidang yang kalian tulis, yang mana akan menambah kesan bahwa kalian memahami lebih dalam dari sumber-sumber yang berbeda, gitu kan. Yang kedua, orang yang membaca tulisan kalian nanti itu akan mendapatkan referensi tambahan. Oh ternyata, misalnya Bambang, dapat membaca, menulis ini dapat membaca dari sumber yang ini. Dia lihat di situ kalian masukkan, dia baca dari sumber itu. Ya, yang terakhir untuk menghindari plagiarisme atau plagiasi, ya. Poin ketiga ini, I don't know, mungkin dulu pernah saya ceritakan atau belum saya ceritakan, jadi ya saya ceritakan. Plagiasi itu sangat fatal sifatnya dalam penulisan akademis. Sebagai seorang calon sarjana, kalian nanti lulus sebagai seorang sarjana, harus acknowledge bahwa di dalam dunia akademisi itu
goal terakhir kita adalah menulis, ya. Makanya kalian akan mengerjakan skripsi nantinya. Nah, ketika menulis, plagiasi itu harus semaksimal mungkin 100% dihindari, ya. Plagiasi itu apa? Kita mencatut, mengambil tulisan orang lain dan mengklaim bahwa itu punya kita. Kalau bahasa Melayunya disebut klaim. Nah, itu main klaim sana, main klaim sini, gitu kan? Bukan klaim asuransi. No. Jadi kita bukan yang menulis itu, tapi kita bilang bahwa kita yang menulisnya. Sama lah seperti proposal yang kalian kerjakan itu, kan banyak tuh yang plagiasi dari internet, dari artikel, dari Wikipedia, dari Blogspot dan lain-lain. Kan? Di Indonesia kurang terlalu ketat penggunaan sensor tentang plagiasi ini, ya, apalagi sanksinya kurang, sangat kurang. Bisa saja, ya, namanya juga mahasiswa. I've been in that position before. Jadi ya, ketika ada tugas mencari ini, ya ambil dari web ini, copy masukkan, ambil web ini, copy masukkan, jadi 10 halaman selesai, print kumpulkan. That's the truth in Indonesia. Tapi ketika di luar, ya beberapa atau sebagian dari mahasiswa politik kan ketika selesai mereka keluar. In case you are pursuing your dream to continue your study abroad, itu sangat fatal. Di luar itu, based on my experience, ketika saya studi di luar, resiko yang paling sederhana itu adalah drop out dari kampus. Yang lazimnya atau yang biasanya itu adalah penjara ketika kita plagiasi. Jadi seperti apa? Teman saya yang kuliah di London, kami sama-sama satu tingkat kuliahnya, cuma beda kampus. Dia lupa dalam tulisan dia, dalam tugas yang dikumpulkan untuk satu mata kuliah, dia lupa mencantumkan 2 atau 3 kali nama expert di dalam papernya dia. Misalnya papernya itu 15 halaman lah. Dia ada mengutip beberapa kali, dia lupa mencantumkan. Dia sudah mengutip, mungkin satu kutipan itu 1 kalimat. Jadi totalnya ada 3 kalimat. Dia lupa mengutip 3 kalimat tersebut, sehingga yang terjadi adalah dia dipanggil oleh ethic board. Jadi ethic board itu adalah dewan yang akan menjudge ketika kalian mengutip. Bukan dia sengaja teman saya, tapi dia tidak sengaja lupa mencantumkan nama expertnya 3 kali dan dia terancam penjara. Bayangkan mahasiswa Indonesia yang kuliah di Inggris terancam di penjara, yang gitu. Kalau kita tidak mengakui itu sebagai kelalaian, ya masuklah kita. Tapi teman saya bilang bahwa itu dia memang lalai dan dia bisa menunjukkan bukti-buktinya. Selamatlah dia. Seperti itu, ya. Di luar itu sangat menghargai karena tidak gampang. Kalian merasakan bagaimana membuat 2 paragraf, 2 halaman proposal itu yang jadi dalam semalam sih tidak terlalu merasakannya lah, tapi yang memang membaca dan menulis sangat susah untuk seperti itu kan. Menulis itu sangat susah. Jadi ketika ada yang mengklaim bahwa ini tulisan orang, tulisan dia, padahal itu buku tulisan kalian, itu kan akan sangat tersinggung, gitu kan ya. Hasil karya buah pikir seseorang. Okay, that's the story. Long story short, di sini ada beberapa kasus. Tentukan apakah misalnya kalian perlu reference dalam kasus seperti ini. Yang A, data yang kalian temukan dari penelitian kalian sendiri. Apakah itu perlu diberikan referensi? No. Karena yang kalian lakukan itu hanya mencari data awal. Kalian cuma melihat misalnya observasi aja. Itu tidak perlu dicantumkan referensi. Yang kedua, grafik dari artikel di internet perlu. Jadi misalnya kalian mau mengambil data bahwa di internet itu ketika kalian searching ada penjelasan tentang ada grafik tentang penjualan iPhone 12 di Ghana misalnya atau di Zimbabwe. Kalian ambil grafik itu ya, kalian harus cantumkan itu diambil dari mana, sumbernya yang mana. Dan seterusnya ya. Kita skip lah. Citation and references. Nah, seperti yang kalian bisa lihat, references itu seperti ini. Ini adalah detail dari mana kalian mengambil tulisan yang kalian catut,
yang kalian kutip. Smith tahun 2009 berpendapat, berargumentasi bahwa popularity of the sport bla 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 bla. Bentuk citation itu bisa seperti ini. Summary, kutipan, atau keduanya. Jadi ada 3 ya. Cara kita men-citation. Pertama kita bisa men-summary. Contohnya di sini, kalimat pertama. Nah, ini adalah summary, ringkasan dari perkataannya si Smith. Smith itu nama lengkapnya Smith M. Mahmud mungkin. Mahmud Smith misalnya. So, kalimat pertama itu adalah summary dari misalnya Smith itu membuat buku, dari bukunya itu kalian ambil, terus kalian ringkas dengan bahasa kalian sendiri, tapi maknanya tidak berubah. Jadi kalimat pertama itu adalah summary. Sedangkan jenis kedua, quotation, itu ada di kalimat keduanya. In his view, kita kan dulu sudah belajar tanda kutip ya. Nah, di sini ada 2 tanda kutip, berarti they are bad for road safety, the environment, and road congestion. Itu adalah kata-kata asli dari Smith di bukunya. Nah, itu jenis kedua ya, ini jenis kedua. Yang kalimat pertama itu jenis pertama, summary. Jadi kata-kata dia di buku kalian ambil, tapi kalian rubah lagi tanpa merubah maknanya. Kalau yang kedua kalian ambil mentah, kalian tempelkan di tulisan kalian. Nah, jenis yang ketiga, both, itulah contoh yang semua biru ini. Jadi dari Smith 2009 sampai di ujungnya halaman 37 itu adalah jenis gabungan. Jadi sekali kalian mengutip itu, kalian pertama kalian summary dulu, terus kalian kutip aslinya. Nah, itu cara-cara pengutipan. Apa relevansinya terhadap proposal yang kalian tulis? Seperti yang saya bilang tadi, kalian main ambil aja tanpa memberikan kredit kepada si penulis asli, itu namanya plagiasi. Perbaiki itu, ya. Jangan mengklaim bahwa itu tulisan kalian. Nah, kalau dia kutipan asli, kutipan mentah, tanpa kalian rubah lagi, misalnya kalian ambil tadi satu kalimatnya, di dalam tanda kurung ini di sebelah kanan kalian masukkan 37. 37 itu halaman. Halaman di mana kalian mengutipnya. Misalnya dia jurnal di halaman 67 misalnya. Masukkan. Kalau itu kutipan langsung. Kalau kutipan tidak langsung atau summary, kutipan tidak langsung, tidak perlu ada nomor halaman. Ya. Oke. Reference verbs, kata kerja untuk mereferensikan. Misalnya, Riyadi 2019 states menyatakan bahwa bla 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 bla, atau Riyadi 2019 explains. Kan ada banyak kan? Kalau di sini kan contohnya cuma 2, ada argues, ada claim. Kalian bisa gunakan bentuk-bentuk kata yang lain. Dari mana dapatnya? Jangan andalkan penjelasan saya di sini, ya. Penjelasan di mata kuliah itu sangat sederhana. Kalian harus menggali sendiri, ya. You are adult. Udah dewasa, cari sendiri. Agus Riyadi explains. Agus Riyadi, Riyadi explains. Riyadi states. Riyadi apa lagi? Commented, explicates, bla bla bla. There are so many things, ya. Jadi kalau misalnya ada yang sudah mengutip di proposalnya, tapi kata-kata dalam mengutipnya itu aja, nah bisa divariasikan, dirubah, ya, diperbaiki. Sambil kalian buka ini, sambil kalian buka proposal, perbaiki. Yang misalnya Smith state, Brown state, semuanya state, nah, ganti, bisa divariasikan. Itu yang membuat tulisan kita jauh lebih berkelas sedikit lah. Nah ini dibaca ya, saya tidak jelaskan, saya skip.
Nah, sistem dalam referensi itu ada banyak di dunia ini. Kalau kalian buka Microsoft Word, ada tabulasi references di situ, klik, ada style, pilihannya di situ, ada macam-macam. Silahkan klik di style itu. Ada Harvard, Anglia, Mendeley, nah seperti ini. Ada macam-macam di situ kan ya. Kemudian footnote, sistem footnote, misalnya itu lazimnya ya beberapa ada di tulisan akademik, beberapa misalnya seperti di novel dia pakai sistem footnote. Jadi misalnya di kalimatnya di halamannya seperti itu, terus ada tiba-tiba ada angka kecil di atas. Itu penjelasannya di bawah halaman. Jadi sistem pengutipan itu ada macam-macam di seluruh dunia. Di sini di Indonesia kebanyakan memakai sistem APA, termasuk di Poltek ya. Nanti untuk skripsi kalian, saya kan selalu bilang bahwa mata kuliah academic writing ini sebagai bekal di semester 7 nanti ya untuk skripsi. Nah, di skripsi kita juga memakai sistem APA. Nah, silakan lihat di bagian komen, bisa komen atau description. Bagian description perhaps. Nanti saya akan berikan link, kalian bisa download panduan American Psychological Association ini. Bagaimana cara pengutipan sistem APA yang juga nanti kalian akan pakai ketika menulis skripsi. Tidak peduli mau skripsi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa planet, whatever. Poltek menggunakan sistem APA, ya. Oke. Bagaimana cara menggunakan quotation-nya? Asumsikan kita sekarang sudah pakai sistem APA ya. APA itu paling sederhananya ketika halaman seperti ini bentuknya. Ketika kalian mengutip langsung, ini kutipannya, quotation-nya. Ada tanda kutipnya double, ya, double quotation mark. Kalimatnya kalian ambil, kalian kasih double quotation mark. Kemudian di akhirnya dilengkapi dengan tahun, koma, spasi P. Titik, spasi lagi, baru angka. Ya, seperti itu. Kalau mau dipelajari atau dipahami lebih dalam, pause video saya, baca, ya, baca dulu. Nah, pause lagi video yang ini. Sekarang baca dulu paragraf ini. Kemudian lihat tiga bentuk tadi jelaskan. Ada summary, ada quotation, ada both, tipe yang ketiga. Kalau summary dia bagaimana mensummary paragraf yang tadi. Lihat lagi ke paragraf yang tadi ya, yang ini. Kalau kutipan bagaimana dia mengutipnya? Nah, seperti itu. Kemudian summary bagaimana summary dan quotation yang both, bagaimana dia membuatnya. Itu bisa jadi acuan kalian ketika mengutip nanti. Oke. Nah, berikutnya paragraf yang kedua. Paragraf 2 di bawahnya, ini lanjutan dari paragraf yang tadi, ini lanjutannya, silahkan dibaca. Tugasnya, ini juga sebagai absensi, pertama dari paragraf yang di atas tadi, bikin summary-nya. Kemudian bikin kutipannya, kutipan langsung. Jadi summary ini sekali lagi, kutipan tidak langsung, quotation itu kutipan langsung. Ya. Terus poin ketiganya, gabungkan, seperti contoh di atas tadi. Oke? Itu saja. Kalau ada video yang lain nanti akan saya infokan. Thank you, everyone. Kalau tidak paham atau Anda misalnya ini silahkan tanya ke saya. Oke? Thank you very much.